Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
وبمشيئته تقيم الجماعات وبإرادته تنتشر الرحمة والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك حق الكلمات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Sadaqallahul azim. Hadirin hamba Allah sidang Jumat yang berbahagia, dengan penuh rasa syukur pada Allah semata, maka hari ini di tengah tugas mulia yang kita selesaikan di tanggal 15 Rabiul Awal 1435 Hijriah, oleh Allah yang Maha Kuasa dan Perkasa, kita yang lemah, kita yang miskin, kita yang pandir, kita yang tidak berdaya, diberinya tenaga yang berkah, kesempatan yang berkah, kemauan yang berkah, dibungkus iman yang mantap, sehingga saat ini kita berada di tempat yang mulia, melaksanakan ibadah tertinggi, kumpul bersama dalam rangkaian pelaksanaan salat Jumat di hari yang mulia sebagai Sayyidul Ayyam. Harapan kita hadirin, semoga apa yang sedang kita tunaikan di tempat yang mulia, juga semoga apa yang sudah kita selesaikan sejak dini hari tadi malam, bahkan juga semoga apa yang akan kita tuntaskan selepas salat Jumat ini oleh Allah semuanya berkenan dicatat merupakan bagian demi bagian dari amal saleh. Amin ya Allah ya mujibas sa'il. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, satu saat di masa pemerintahan Umar bin Khattab, Umar berjalan bersama seorang sahabat. Sampailah beliau di sebuah tegalan. Setelah beliau melihat ada kumpulan domba yang begitu banyak dalam jumlah ratusan, beliau hendak menghampiri dan kemudian beliau mencari pemilik kumpulan domba itu. Dengan seorang sahabat beliau, kemudian Umar bin Khattab bertemulah dengan seorang anak gembala, seorang budak mulia. Dia bertanya, "Hei anak gembala, ya Tuhan, dombamu ini luar biasa, bagus-bagus." "Alhamdulillah," kata dia. Kemudian begini, "Aku butuh seekor domba." "Terus gimana Tuhan?" "Aku mau beli domba salah satu." "Tidak usah harus aku pilih karena semuanya domba kualitas ori nomor 1. Anak itu bilang, "Tuhan, domba-domba ini bukan milikku. Aku hanya pengembala yang diberi upah tiap bulan dari pemilik domba." Kata Umar, "Gak masalah. Tuhanmu tidak akan pernah menghitung berapa jumlah domba, berapa ekor jumlah domba yang kamu gembalakan. Bilang saja kalau dia nanya nanti, kalaupun itu ditanyakan, diterkam serigala. Selesai, dia tidak akan bertanya lagi dan dia percaya sama kamu." "Betul," kata pengembala itu. "Pasti pemilik domba tidak akan bertanya lagi dan dia amat percaya kepada aku." Tapi ungkapannya yang menggetarkan hati Umar adalah ketika anak gembala itu mengatakan, "Tuhan, fa aina Allah?" Di mana Allah, hai Tuhan? Dia mengatakan, kalau aku jual, lalu aku membohongi pemilik domba-domba ini, maka aku sedang berdusta kepada Allah. Pertanyaannya, dia seorang anak gembala yang tidak berpendidikan tinggi seperti kita.
Tapi pertanyaannya dahsyat luar biasa, bahkan menggetarkan seorang Umar bin Khattab. Pertanyaannya amat filosofis, pada saat yang sama juga tasawufis menurut saya. Ini yang dahsyat dari pernyataannya. Umar kemudian bergetar dan mendekat anak itu. Iman kamu dahsyat luar biasa, hai anak gembala. Kamu tinggal jauh dari kota, jauh dari Madinah. Kamu hanya tinggal di kampung, pekerjaanmu hanya pengembala domba. Tapi iman kepada Allah sudah luar biasa ada di hatimu. Dia begitu jujur. Maka kata Umar, berbahagialah pemilik domba-dombamu ini, karena memiliki karyawan yang amat bisa dipercaya. Dengan filosofi pertanyaan yang dahsyat, dengan sikap amanah yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, Allah memfirmankan kata-kata Rabbil Alamin 34 kali dalam Al-Quran. Dari situ melahirkan sebuah doktrin. Kita ingat dalam tauhid kita ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. 3 tauhid ini membentuk sebuah keyakinan dalam diri seseorang. Yang menurut Umar, dia sudah terbentuk rapi dalam diri seorang penggembala yang hidupnya di kampung sana. Dia tidak kenal dengan hidup di kota, tidak kenal dengan perguruan tinggi, tapi dimensi tauhid dalam dirinya begitu dahsyat luar biasa. Sehingga tampillah hadirin pertanyaan yang filosofis tadi, melahirkan sebuah sikap tasawufi. Kita kenal ada gugusan mujahadah, ada gugusan muraqabah, dan ada gugusan musyahadah. Ini yang kemudian berbuah dalam diri seorang anak gembala yang dahsyat itu, yang sampai menggetarkan Umar, dan Umar menangis mendekat anak itu. Dan Umar kemudian minta diantar ke pemilik dan mengatakan, anak ini aku merdekakan kalau dia memang belum merdeka. Karena dia sudah merdeka dari segala kehidupan hiruk pikuk dan kemauannya, karena dia sudah menambatkan diri dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kalau kita tambatkan diri kita kepada Allah dengan cara benar, maka kita merdeka dari segala penjajahan yang lain, merdeka dari segala keinginan, merdeka dari segala kehidupan yang menghimpit kita, yang orang bisa banyak stres menghadapi kehidupan dewasa ini. Dia akan merdeka dari semuanya kalau dia mencantolkan dirinya kepada Allah dalam iman yang mantap seperti anak gembala ini. Maka dia patut merdeka, kata Umar. Hadirin berbahagia, tauhid yang sudah bersemayam dalam dirinya ini begitu mantap, sehingga anak itu tampil menjadi anak yang punya keyakinan dasar luar biasa. Dia tidak iri hati dengan pekerjaan yang lain. Dia tidak punya keinginan lain kecuali dia bisa mendapatkan ridha Allah melalui apa yang bisa dilakukannya dari tugas yang diberikannya. Diamanahkan domba-domba itu, dipeliharanya dengan baik, digembalakan dengan benar, lalu nanti dia laporkan kepada pemiliknya. Hadirin yang berbahagia, selang saja akhir Desember awal Januari kemarin, saya juga melihat kebetulan Allah memberi saya kesempatan untuk keliling ke 8 negara Eropa Barat, terakhir di Inggris, dari Spanyol, kemudian ke Monaco, kemudian ke Italia, kemudian ke Swiss, kemudian ke Prancis, kemudian ke Belgia, kemudian ke Inggris. Mereka tidak punya Quran, bahkan di Spanyol saya sulit untuk sholat. Hari Jumat saat itu terpaksa kita harus sholat dengan jemaah di restoran. Hadirin berbahagia, dari sisi itu kita miris melihat sebab 3 abad Islam ada di Spanyol. Tapi dari segi yang lain, negara-negara Eropa kita tahu lebih maju dari kita. Disiplin hidupnya, tidak ada orang yang gentayangan tanpa pekerjaan. Tidak ada orang yang di siang hari waktu produktif iseng-iseng melakukan sesuatu, main-main di sisi jalan. Tidak ada. Semuanya orang melakukan pekerjaan yang amat efektif, produktif, dan amat disiplin. Kalau kita nyebrang jalan saja harus di seberangan jalan.
harus ada zebra cross. Kalau kita nyebrang di situ nggak usah harus lihat kiri dan kanan, sebab kita yakin dia juga bakal disiplin. Semua supir disiplin. Saya lihat begitu tertata rapi, begitu disiplin orang-orangnya, begitu bersih. Padahal miris. Indonesia negeri kita ini, itu mataharinya lebih dulu 7 jam daripada mereka. Hari kita lebih dulu. Kita berjalan lebih dulu dari mereka. Tapi nyatanya di akhir perjalanan kita lebih belakang dari mereka. Cepat kita lebih dulu. Kita lebih dulu dari Malaysia 1 jam. Kita lebih dulu dari Dubai, Emirat Arab 3 jam. Kita lebih dulu dari Saudi 4 jam. Kita lebih dulu 6 jam dari Eropa Barat. Kita lebih dulu 7 jam dari Inggris. Kita lebih dulu hampir 12 jam dari Amerika. Hari kita lebih dulu. Matahari kita lebih dulu. Kita bangun lebih dulu. Mestinya kita lebih maju. Di tangan kita ada Al-Quran. Kita punya contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada Muhammad Rasulullah, manusia pilihan, Al-Mustafa wal Mujtaba. Tapi kita seperti langit dan bumi, begitu balik ke negeri kita tercinta. Mulai di situ ada chaos di jalan-jalan raya, motor yang tidak lagi tertib, jalan yang tidak lagi tertib, sepeda yang bisa ketabrak orang. Jadi ini berbahaya. Mobil yang terus tidak pernah berhenti berklakson, semuanya serba chaos, tidak disiplin. Kita punya prinsip, tapi kita punya ajaran. Kita punya ajaran sempurna. Mereka tidak punya ajaran sempurna, tapi mereka punya amal. Mereka punya sikap. Mereka punya sesuatu di hatinya. Tapi sesuatu di hatinya tidak bergantung kepada Allah, bergantungnya kepada kebenaran universal. Kalau mereka jujur bukan karena Tuhan, jujur karena memang orang jujur itu menguntungkan. Tapi kalau kita jujur karena Allah, untung persen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi otomatis. Dalam agama kita tidak boleh melakukan sesuatu jujur untuk keuntungan, karena untung itu menjadi otomatis. Kenapa kamu jujur? Karena orang jujur beruntung. Bukan, bagi kita orang muslim, kenapa kamu jujur? Kita jujur karena diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang jujur pasti beruntung. Sesuatu yang sudah pasti dalam agama tidak boleh diniatkan, karena sudah pasti. Bagi orang yang beriman, kalau dia sholat, kalau dia beramal soleh, dipastikan kata Allah dalam surat Al-Fatih akhirnya, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajrun 'azim. Allah berjanji buat orang mukmin dan beramal soleh diberikan surga, diberikan pahala, diberikan ampunan. Jangan sholat untuk mendapatkan ampunan, jangan sholat untuk mendapatkan surga, karena itu sudah otomatis. Jangan diniatkan, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak bisa bertanya, anak gembala, fa'aina Allah, di mana Allah? Hai Tuhan, Anda lebih ngerti dari aku, tapi kamu mau membohongi aku? Kamu membohongi Allah? Allah tidak akan pernah bisa dibohongi. Ketertiban di jalan raya, ketertiban di pasar, ketertiban di toko, semuanya terjadi di negara orang lain yang tidak punya dalil. Kalau mereka melakukannya bukan karena Allah, tapi karena kebenaran universal, bahwa orang jujur itu pasti untung, bahwa orang tertib itu pasti maju, bahwa pekerja keras itu akan diberikan pahala dan kemajuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua dari Rabbil Alamin yang Allah cantumkan dalam Quran. Isinya adalah bagaimana kita mengolah dengan baik, bagaimana kita melakukan dengan baik, bagaimana seseorang kemudian bisa percaya diri. Tampil dari Rabbil Alamin ini, makna Rabbil Alamin akan menampilkan sebuah sikap kalau dasarnya iman kepada Allah, doktrin yang benar dengan tauhid rububiyah itu akan melahirkan percaya diri yang dasar dalam diri seseorang. Dia tidak takut sama siapa-siapa, anak gembala itu. Setelah belakangan dia tahu bahwa yang bertanya itu seorang khalifah. Kalaupun khalifah yang ngajak dia untuk berdamai, tidak bisa, karena Allah, dia yakin ada gugusan muraqabah. Yang Allah selalu raqibah, kana alaikum raqibah. Allah selalu atas kita, atas semua kita, selalu mengawasi, tidak pernah tidur sedikit pun. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Jadi ini berbahaya. Maka dia jujur ketika ada orang, ketika tidak ada orang. Dan jujurnya bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuat. Orang itu akan kuat. Dia akan kuat. Kemudian
takut, kemudian jujur. Apa yang jadi buah? Itulah buah-buah dari Rabbil Alamin yang Allah siratkan dalam Quran. 34 kali Allah nyatakan dalam Quran. Salah satunya ketika Nabi Nuh alaihissalam, wa ma as'alukum alaihi min ajrin, kata Nuh, aku tidak minta apapun dari kalian, hai umatku. Kalau aku mengajak kalian untuk menjadi baik, untuk menjadi benar, meskipun pada akhirnya yang naik ke bahtera Nuh cuma sedikit, berapa orang bisa dihitung dengan jari. Bahkan Kan'an, anaknya yang disayanginya, anak jagoannya laki-laki, tidak mau. Ketika Nuh mengatakan, ya bunayyar kemana, hei anakku kesini, masuk ke dalam bahteraku. Nuh kemudian menyeka air matanya karena anak yang dicintainya tidak mau masuk ke dalam bahteranya. Nanti banjir bandang itu akan menghantam kamu. Aku tahu, ya Abah, kata anaknya, aku akan naik ke bukit yang lebih tinggi. Nanti air itu naik lagi, aku naik ke lebih tinggi. Nanti air itu naik lagi, ya anakku, aku akan naik ke pucuk bukit. Baik. Ketika air sudah hampir menyambarnya, apa yang terjadi? Nuh mengatakan menangis, ya Allah selamatkan dia. Dia melawanmu tapi dia darah dagingku. Darah yang mengalir dalam dirinya darah aku, kata Nuh. Saya air matamu Nuh, kata Allah. Dia memang darah dagingmu tapi bukan amal saleh. Orang-orang yang harus kamu selamatkan ada di bahteramu sekarang. Biarin. Dia darah dagingmu tapi tidak seiman dengan kamu. Begitu dihantam ombak dan berteriak, Nuh kemudian menyeka air matanya dan berangkat dengan perahu bersama orang yang taat kepada Allah, bersama orang yang punya iman, punya integritas dalam diri. Jadi berbahagia. Maka semuanya adalah ketika seseorang punya keimanan yang mantap dalam diri. Seperti anak pengembala tadi, dia akan menjadi pekerja keras. Tapi awalnya dia akan bekerja ikhlas. Dia akan bekerja cerdas. Dia akan bekerja keras. Dia akan bekerja malas. Dia akan bekerja tuntas. Kalau itu dia lakukan, intisari dari apa yang diambil dari Rabbil Alamin, maka dia menjadi orang yang dipuji oleh Rasul. Satu saat Rasulullah SAW bertemu dengan sahabat. Rasul kemudian memanggil sahabat-sahabat lainnya, ya sahabat-sahabatku kumpul sini bersama aku. Ada apa ya Rasulullah? Sini. Ketika Rasul selesai bersalaman, tidak dilepas dengan seseorang salamannya, diangkat tangannya, hei sahabat-sahabatku, ini dia pekerja keras. Kenapa ya Rasulullah? Tangannya kasar. Waktu itu untuk membedakan siapa pekerja keras dan siapa bukan pekerja keras cukup dari tangannya. Kalau bersalaman tangannya keras, kata Rasul, kasar, maka dia pekerja keras. Rasul memuji, beruntunglah orang pekerja keras seperti Anda. Jadi berbahagia. Satu saat nanti kita bertemu Rasulullah di pintu surga. Rasul akan menyalami kita. Saya tidak tahu kita masuk di surga di nomor keberapa. Kita berharap Rasul bangga dengan keimanan kita dan amal kita. Rasul mengatakan, ya Allah, aku bangga dengan orang ini. Dia hambaku yang hidup lama setelah aku, bahkan 5 abad setelah aku. Tapi dia bekerja keras dengan iman yang mantap dalam dirinya. Dia punya norma-norma yang Allah isyaratkan Rabbil Alamin dalam Quran. Lalu dia menjadi dekat, menjadi bagian dalam dirinya, dan itu menjadi perilaku kesehariannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan lahir dan batin yang penuh berkah kepada kita, sehingga kita bisa tampil menjadi hambanya yang dipuji Allah, kemudian dipuji Rasulnya kelak di yaumul qiyamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwanya adalah
orang yang paling mulia di antara kita? Bukan. Mereka yang paling kaya, paling banyak hartanya, paling tinggi pangkat jabatannya, tapi mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dadanya, di jiwanya, yang paling dekat pada Allah, paling selalu menjaga kesyahduannya kepada Allah, paling selalu menjaga mujahadahnya, muraqabahnya dan musyahadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Buat mereka yang bertakwa, Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan selalu berikan jalan keluar hidupnya. Orang itu mustahil bisa stres menghadapi hidup sesulit apapun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kucurkan rezeki melimpah berkah tengah keluarganya untuk jadi bekal ibadah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadalal muslimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ladzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.